Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Saibatunova dengan NIM 223144167. Video yang saya buat ini guna menyelesaikan tugas akhir semester bimbingan dan konseling Islam yang diampu oleh Ibu Khalifatul Hasanah MPDI. Materi pembahasan dalam video ini yaitu 1. Teori psikoanalisis dalam konseling, 2. Teori behavioral dalam konseling, yang terakhir studi kasus. Yang pertama, teori psikoanalisis konseling. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, serta model psikoterapi dan konseling. Pelatar dasar teori psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Teknik dasar psikoanalisis adalah mencakup mendengar dan menyimak secara aktif refleksi, klarifikasi, atau being here bagi klien. Prinsip psikoanalisis 1. Prinsip kesenangan dengan dorongan atau motivasi. 2. Prinsip realitas bersifat realistik. 3. Prinsip mengurangi ketegangan. Prinsip ini terletak antara kesenangan dan realistik. Yang keempat, prinsip dualitas atau polaritas, segala sesuatu berpasang-pasangan. Yang kelima, prinsip pengulangan kompulsif, individu meniru dan melanjutkan perilaku lainnya. Tujuan psikoanalisis yang pertama, membawa klien keluar dari dorongan yang ditekan. Yang kedua, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik. Yang ketiga, membantu klien menciptakan suasana yang kondusif. Teori yang kedua yaitu teori behavioral counseling. Behavioral adalah suatu teknik yang berlandasan teori dan berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konselor mempelajari tingkah laku dan memecahkan masalahnya. Kegunaan metode eksperimen dalam psikologi untuk memahami dan menyembuhkan pola tingkah laku abnormal. Tujuan behavioral 1. Menciptakan perilaku baru. 2. Menghapus perilaku yang tidak sesuai. Dan 3. Memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, teknik behavioral 1. Operant learning atau pendekatan yang menekankan pada perilaku klien. 2. Cognitive learning, yaitu metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dengan klien. 3. Emotional learning, yaitu pelaksanaan yang dilakukan dengan situasi dialek dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Yang keempat, social modeling. Pendekatan ini diterapkan oleh konselor dengan cara merangsang suatu perilaku adiktif yang dapat dijadikan model oleh klien. Selanjutnya, studi kasus bisa dilihat di artikel CNN Indonesia. Ada 2,45 juta remaja Indonesia terganggu gangguan jiwa. Ada 6 gangguan mental di kalangan remaja, yaitu 1. Fobia sosial, 2. Gangguan kecemasan umum, 3. Gangguan depresi mayor, 4. Gangguan perilaku, 5. Gangguan stres pasca trauma, dan ke-6. Gangguan defisit perhatian atau hiperaktif. Faktor protektif yang terjadi dengan gangguan jiwa remaja seperti intimidasi, sekolah dan pendidikan, hubungan teman sebaya dan keluarga, perilaku seksual, penggunaan narkoba, dan pengalaman masa kecil yang merugikan. Pendekatan psikoanalisis yang diterapkan dalam bimbingan konseling ini dilakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan psikis. Meskipun dalam kerangka besar bimbingan konseling dilakukan tidak selalu berkaitan dengan kesehatan mental, tetapi paradigma berpikir yang dibangun Freud identik dengan masalah kesehatan mental. Mental health atau kesehatan mental ini sangat penting diperhatikan khususnya untuk anak remaja yang sangat rentan dengan kasus ini.
Tidak jarang, banyak remaja yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua, keluarga, teman kepada dirinya sehingga dia merasa kesepian dan tidak ada yang peduli dengan dirinya. Sekian video pembelajaran yang saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.